teman-teman tahu nggak ini apa namanya ini? Nah, ini kalau di kampung saya namanya kisik, nah, atau gambas. Nah ini kalau posisi seperti ini belum ada apa-apanya, ini belum bisa dipetik. Nah teman-teman bisa lihat sampai ke ujung sana. Wow, itu semua pada bergelantungan. Nih. Tahu bergelantungan kan? Nih, tengok nih. Nah, ini kalau kita melihat dari cara para petani menanam kisik itu penuh dengan seni ya. Artinya mereka bisa membuat tempat panjatan daripada kisiknya, sehingga ketika kita panen kita nggak perlu repot. Artinya teman-teman bisa melihat ketika mau panen sayur kisik itu kita tinggal masuk aja ke lorong yang sudah didesain seperti lorongan ya, atau seperti gawangan. Nah ini yang membuat ketika kita mau menanam gambas atau menanam kisik itu ya dibutuhkan seni ya, seni bagaimana cara membuat agar tanaman itu ketika dia bertumbuh, kemudian ketika dia merambat, ada tempat dia untuk bisa merambat. Nah makanya para petani membuat semacam kayak panjatannya, ini ada dari bambu ya. Nah mereka buat bambu. Nah tujuannya adalah ketika si tanaman kisik ini sudah mulai merambat, nah sampai nanti usia dia sudah membentuk bunga, maka bunga itu akan menjadi buah, dan buah yang diharapkan seperti ini, dia bergelantungan gitu. Nah artinya kalau dia sudah posisi seperti ini tinggal menunggu panen. Tapi pada posisi seperti ini belum bisa dipanen. Kenapa? Ini masih bisa lebih besar lagi. Terus ada beberapa varietas, bahkan ada yang sampai seperti ini, kurang lebih sampai 1 meter panjang kisiknya gitu loh. Nah mungkin kalau yang panjang 1 meter itu bisa dikatakan satu biji mungkin bisa dimasak sampai 3 kali masak ya. Kenapa? Panjang gitu. Nah jadi kelemahan utama ketika kita mau menanam kisik itu terletak pada daun ya. Daun ada seperti bercak kayak gini nih. Nah ini kalau dia daun terserang bercak seperti ini, atau namanya embun bulu atau embun tepung, nah itu akan mempengaruhi proses fotosintesa dan juga proses pembentukan buahnya. Nah kalau dari sisi hama yang sering menyerang buah kisik itu adalah namanya lalat buah. Nah kalau lalat buah itu begitu sudah menusuk pada bagian buah ini, maka buah ini akan kerdil ya. Kenapa? Karena lalat buah ketika dia menusuk dan meletakkan telur pada buah ini, maka si larva dari lalat buah akan menggerogoti buah kisiknya gitu loh. Nah kemudian hama-hama utama yang lain ada berupa hama ulat ya. Hama ulat itu pada biasanya mereka menyerang pada bagian daun, kemudian juga kalaupun ada pada bagian buah itu ketika buah masih kecil. Nah tetapi yang menjadi perhatian utama ketika kita menanam kisik itu pada bagian daun. Kenapa? Kita bisa melihat di sini, ini sampai fungisidanya harus seperti ini, pekat. Ya. Nah, kalau untuk mengendalikan kayak bercak ataupun embun tepung tadi, kita bisa kendalikan dengan menggunakan fungisida Notora. Kenapa? Notora itu adalah fungisida kontak dan juga bisa bekerja sebagai fungisida sistemik. Nah, dan itu sudah terbukti kita lakukan baik di tanaman melon maupun juga di tanaman semangka. Jadi bapak-bapak sekalian atau sahabat tani, teman-teman petani, kalau ingin mau menanam tanaman sayuran seperti kisik atau khususnya tanaman sayuran yang menjalar seperti timun, kemudian juga kacang panjang, kemudian juga melon, tanaman buah melon atau semangka, maka ingat bahwa yang menjadi perhatian penting bagi petani sayuran dan buah itu terletak pada penyakit bercak atau penyakit embun tepung ataupun embun bulu pada bagian daun. Karena kalau itu sudah menyerang pada bagian tanaman kisik maupun juga pada bagian tanaman melon ataupun tanaman semangka, ya akibatnya adalah akan mempengaruhi pembentukan buah.
Gitu. Kenapa demikian? Karena pada prinsipnya buah itu akan diproses oleh daun. Kenapa? Karena daun itu di situ terjadi metabolisme, kemudian ada fotosintesa, dan ketika sudah terjadi fotosintesa dan metabolisme, maka unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman tadi atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tadi itu akan disuplai ke bagian buahnya. Itu. Jadi cukup keren teman-teman semua ya. Bagaimana kita kalau melihat sampai ke sana ujung, itu semua buahnya bergelantungan. Itu. Jadi menarik. Jadi petani itu mantap, ya. Jadi jangan malu jadi petani. Banggalah jadi petani. Kenapa? Kalau kita bertani itu badan kita sehat, kantong kita juga ikut sehat. Ya. Semangat para petani. Thank you.